Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Said Iqbawi dengan SPR 22350 Ini saya akan membuat video tentang sistem inferensi pagi dengan metode Sugeno. Yang akan saya bahas pada video ini yaitu sistem interaksi pagi dengan contoh kasus pengetahuan ketinggian di tangki secara otomatis. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu dengan metode fusi, verifikasi, intervensi, dan defusifikasi. Sistem interferensi fusi merupakan proses pengubahan sistem yang mempunyai nilai tegas yaitu strict menjadi nilai variabel limit atau fuzzy menggunakan fusi keanggotaan yang disimpan pada basis pengetahuan. Intervensi merupakan proses pengubahan input fusi menjadi output fusi dengan cara mengetahui aturan-aturan di if dan then yang telah ditetapkan pada basis pengetahuan fuzzy. Refusifikasi merupakan proses pengubahan hasil dari tahap inferensi menjadi output yang bernilai tegas menggunakan fusi keanggotaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ini adalah sistem cara fusi, di mana sistem fusi ini adalah cara pengetahuan ruang input menuju ruang output menggunakan logika fusi. Basis pengetahuan adalah kumpulan aturan rule kita bentuk pengetahuan if dan then yang telah dibuat oleh para pakar. Ini adalah salah satu rules-nya yang digunakan pada sistem interaksi fusi. Selanjutnya kita masuk dalam contoh kasusnya yaitu pengetahuan tinggi air di tangki secara otomatis. Sebuah perusahaan ingin merancang sistem otomatis untuk pengetahuan ketinggian air di tangki menggunakan logika fusi. Sistem ini mampu mengatur katup air berdasarkan tinggi air saat ini dan laju air yang masuk. Sistem menggunakan metode Sugeno yang untuk menentukan ketinggian target. Eksperimen sistemnya itu ketinggian air minimalnya 20 cm itu rendah hingga maksimalnya 100 cm. Laju airnya 6 sampai 10 liter per menit, di mana itu kecil dari 3 itu rendah dan besar dari 7 itu tinggi. Ketinggian size ini 10 sampai 120, di mana nilai dari 30 kecil dari 30 itu rendah, 31 sampai 80 itu sedang, dan lebih besar dari 81 itu tinggi. Nah, aturan pada kualifikasi itu rule satunya, jika tinggi air rendah dan aliran air rendah, maka kasus terbuka 100%. Rule kedua, jika ketinggian air rendah dan aliran air tinggi, maka kasus terbuka 80%. Rule ketiga, jika ketinggian air sedang dan aliran air rendah, maka kasus terbuka 60%. Rule keempat, jika ketinggian airnya rendah dan aliran tinggi, maka kasus terbuka 40%. Rule kelima, jika ketinggian airnya tinggi dan alirannya rendah, maka katupnya terbuka 20%. Rule yang rule rules yang terakhir yaitu jika ketinggian airnya tinggi dan aliran air tinggi, maka katup terbuka 0%. Inputannya ketinggiannya itu sama dengan ketinggian air sama dengan nilai X 55 cm dan laju airnya nilai Y dengan 5 liter per menit. Langkah-langkahnya itu verifikasi, intervensi, dan defusifikasi. Yang pertama itu ada fluidifikasi. Variabel pertama itu ketinggian air, di mana yang telah kita ketahui ketinggian airnya tadi nilainya X dengan 55 cm, dengan nilai rendahnya itu di rumusnya 80 dikurang dengan 55 dibagi dengan 80 dikurang 30 hasilnya 0,5. Begitu seterusnya untuk rendah, sedang, dan tinggi. Nah, ini adalah salah satu contoh rumusnya di mana yang telah saya implementasikan dan nilai hitung-hitungan yang barusan. Selanjutnya itu ada verifikasi untuk ketinggian atau laju airnya, di mana nilai Y-nya itu dengan 5 liter per menitnya. Untuk nilai rendahnya yaitu 7 dikurang 5 bagi 7 dikurang 3 sama dengan 0,5. Begitu juga untuk tingginya. Selanjutnya ini adalah rumus yang untuk diimplementasikan perhitungan mudah. Selanjutnya itu ada inferensi, di mana menggunakan operator minimal untuk nilai keanggotaan setiap aturannya. Nah, rumusnya itu outputnya sama dengan nilai minimal setiap inputan satu dan inputan duanya. Setiap rule, di mana rules pertama minimal airnya itu 0,5 dan 0,5.
selanjutnya terlanjut dengan kuantifikasi, di mana pacet yang terbuka itu 0,5 dibagi dikali 100 ditambah 0,5 dikali 80 dan menghasilkan pacet yang terbuka itu 70%. Nah, saya akan mengimplementasikannya kepada codingan, di mana saya telah membuat codingannya. Di sini saya akan menjelaskan gimana yang pertama itu kita membuat spesifikasinya dulu. Nah, setelah kita membuat spesifikasinya, kita tampilkan atau kita buat parameter-parameternya dan rumus-rumusnya. Di mana rumus yang setelah kita ketahui tadi itu rumus rendahnya 80 dikurang nilai X-nya 55 dimasukkan, dibagi dengan 80 dikurang 30 dengan if lap- bila kecil dari 30 dan lebih besar dari 80 maka X-nya sama dengan 0. Lanjut, selain ke variabel yang kedua yaitu aliran airnya. Nah, untuk nilai Y-nya itu sendiri bernilai 5, sama seperti tadi dengan aturan yang sama, lalu kita print hasilnya dan disimpan di hasil kuantifikasi. Lanjut ke operator yang kedua yaitu diferensi, di mana menggunakan operator yang menggunakan aturan yang sebelumnya, di mana aturan pertama itu nilai X-nya lebih rendah dari nilai Y dengan membuka patuknya 100%. Setelah itu kita mendeklarasikan semuanya langsung disimpan ke dalam hasil eh, hasil codingannya atau hasil tabelnya itu hasil hasil diferensiasi. Selanjutnya ada spesifikasi yaitu aturan yang ketiga, di mana aturan ini dengan derajat keanggotaannya lebih besar daripada nol yang digunakan. Untuk membership-nya itu rumusnya hanya lebih besar daripada nol yang digunakan. Perhitungannya dengan menggunakan patut yang terbuka sama dengan numeratornya dibagi dengan denominator. Lalu kita menghasilkan outputnya, di mana outputnya itu kita print semuanya dengan hasil spesifikasi dan patutnya dalam hitungan yang persen. Inilah hasil dari codingan yang telah saya buat, di mana hasilnya itu sama dengan perhitungan manualnya tadi, di mana hasil yang terbuka itu dengan 70%. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.